Pantaskah atau tidak bagi orang yang dianggap kaya atau memiliki kemampuan lebih, beban sosialnya tinggi? Nah, ini topik yang cukup menarik. Maka pantas atau tidaknya beban sosialnya tinggi bagi orang yang dianggap kaya atau memiliki kemampuan lebih, tergantung pada perspektif moral, budaya, dan ekonomi. Jadi kita lebih utamakan keberkahan. Bagi umat muslim, harta bukanlah jadi utama, walaupun itu dibutuhkan. Tapi intinya pada saat harta mau dijadikan keberkahan, maka kita harus mencoba untuk berbagi. Berbagi tidak akan merugi, seperti moto kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, dan juga para subscriber dan juga pemirsa yang dengan setia menyaksikan acara secangkir kopi di pagi hari setiap pagi pada jam 7. Topik yang akan kita bahas di pagi yang penuh keberkahan ini adalah pantaskah atau tidak bagi orang yang dianggap kaya atau memiliki kemampuan lebih, beban sosialnya tinggi. Nah, ini topik yang cukup menarik. Namun sebelum kami memulainya, kami mengucapkan selamat berakhir pekan, di mana hari ini adalah hari Sabtu, tentu hari yang berharga, hari yang bernilai untuk berkumpul bersama keluarga. Tapi bagi sahabat-sahabat pekerja yang mungkin saat ini adalah sedang lembur, maka kami ucapkan selamat juga beraktivitas. Semoga hari lemburnya dapat dijalankan dengan baik. Seperti tadi kami sampaikan topik yang sudah diutarakan, maka pantas atau tidaknya beban sosialnya tinggi bagi orang yang dianggap kaya atau memiliki kemampuan lebih, tergantung pada perspektif moral, budaya, dan ekonomi. Maaf, ini. Jadi berikut beberapa sudut pandang yang bisa dipertimbangkan. Mungkin selama ini kita sering mendengar kalau orang kaya memang beban sosialnya tinggi. Artinya, jikalau dimintain bantuan, sumbangan, ataupun apapun, maka sepertinya sudah diwajibkan harus membantu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mengapa pantas? Nah, ini topik yang pertama. Mengapa pantas? Satu, sumber daya lebih besar. Orang kaya memiliki lebih banyak kekayaan dan akses ke peluang, sehingga mereka lebih mampu membantu orang. Nah, ini sumber daya yang lebih besar maksudnya. Kedua, kesenjangan sosial. Dalam masyarakat ada ketimpangan ekonomi yang signifikan. Orang kaya yang berkontribusi lebih banyak akan bisa mengurangi ketimpangan ini. Yang ketiga, tanggung jawab moral. Nah, ini tanggung jawab moral, sebagian orang berpendapat bahwa kekayaan seringkali diperoleh melalui sistem yang juga melibatkan masyarakat luas. Sehingga ada kewajiban untuk memberi kembali. Nah, ini yang terakhir, stabilitas nasional atau stabilitas sosial. Jika orang kaya aktif membayar pajak yang lebih besar, maka ini dapat mengurangi potensi ketidakpuasan sosial dan konflik ekonomi di masyarakat secara nasional. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi memang kenapa dikatakan pantas, ada 4 hal yang menjadi referensi kenapa seorang kaya atau yang mereka lebih mampu mempunyai beban sosial yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa kekayaan itu tidak didapatkan sekonyong-konyong, tentu dengan bekerja keras. Nah, kita perlu tahu juga bahwa seseorang yang dianggap kaya itu bagaimana dulunya.
apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diupayakan. Nah, jadi kita jangan cuma lihat sekarang yang terjadi, tapi mungkin pada masa lalu banyak juga permasalahan, banyak juga pergelutan, banyak juga pergumulan dalam segala aspek. Sehingga akhirnya bisa dilalui, maka dia menjadi dikategorikan sebagai orang kaya atau berkemampuan lebih. Oke, nah kita lanjut sekarang mengapa tidak pantas. Ya, satu, hak individu. Orang kaya juga bekerja keras untuk memperoleh kekayaannya, sehingga tidak adil jika mereka harus menanggung beban yang lebih besar hanya karena keberhasilannya. Nah, ini pertimbangan yang kalau dibilang tidak pantas. Jadi dia, si orang kaya itu atau orang berkemampuan lebih itu, dia mempunyai hak individual. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian disinsentif untuk kesuksesan. Jadi jika tekanan sukses terlalu tinggi, maka orang bisa enggan untuk berusaha lebih karena takut mendapatkan beban tambahan. Akhirnya jadi orang jadi takut kaya. Nah, lucu juga ini sebetulnya. Nah, di Islam memang kita diajarkan untuk selalu bersedekah. Bersedekah, berdonasi, membantu pihak-pihak yang membutuhkan, ya. Itu sebetulnya bukan tergantung dia kaya atau miskin. Nah, itu kalau di Islam diajarkan seperti itu. Karena apa? Karena orang miskin pun bisa bersedekah, apalagi orang kaya. Orang miskin bersedekah dengan apa? Bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan doa, bersedekah dengan senyum. Itu juga termasuk sedekah. Nah, pengertian Islam dalam hal sedekah itu sangat luas. Nah, sehingga tidak membatasi hanya dengan harta. Nah, sedangkan orang kaya ya ada kemungkinan bahwa diharapkan dia tidak akan pelit-pelit untuk bersedekah gitu loh. Ya ibarat kata mungkin kemampuannya lebih. Malah di Islam sedekah itu dianggap paling berharga bukan pada saat kita kaya, tapi pada saat kita dalam kondisi pas-pasan. Nah, kita bersedekah. Karena bersedekah tidak dikategorikan hanya sebagai uang. Nah, kalau kita bicara sedekah uang, maka bukan nilai yang dilihat, bukan jumlah yang dilihat, tapi yang dilihat ada keikhlasan. Dilihat adalah kesukarelaan. Nah, itu yang dilihat. Jadi kalau ikhlas, walaupun berapa didonasikan, disumbangkan, nah itu akan membawa nilai di mata Allah. Insya Allah ya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita bahas mengenai hak individu, disinsentif untuk kesuksesan. Sekarang efisiensi pengelolaan kekayaan. Nah, banyak orang kaya yang merasa lebih baik mengelola uangnya untuk investasi atau inovasi daripada menyerahkan melalui pajak atau tekanan sosial. Jadi ada orang kaya yang nggak peduli mengenai sosial. Dia lebih peduli untuk menginvestasikan kekayaannya, berinovasi dengan membuka lapangan pekerjaan misalnya, membuka pabrik. Nah, ini juga sebetulnya juga menyerap tenaga kerja. Makanya dalam hal ini memang agak sulit kita kategorikan bahwa apakah tuh orang kaya itu bersedekah atau tidak. Tapi memang harus dilihat dari permasalahan yang mau kita bahas. Itu intinya. Yang keempat, tanggung jawab kolektif. Masyarakat idealnya bekerja sama dalam membantu yang kurang mampu, bukan hanya membebankan hal kepada orang-orang kaya saja. Nah, ini sebetulnya tadi sudah kami sampaikan bahwa di Islam memang konsepnya sangat luar biasa. Di Islam itu bersedekah banyak sekali yang bisa dikategorikan sebagai sedekah. Ya, itu intinya seperti ketika kita menemui sampah di jalan, kita buang sampahnya ke tempat semestinya. Itu juga dianggap sedekah. Itu. Jadi sedekah di Islam itu sangat luas. Oke, kesimpulannya, apakah beban sosial yang tinggi bagi orang yang dianggap kaya atau memiliki kemampuan lebih pantas atau tidak tergantung bagaimana masyarakat menilai keadilan dan distribusi tanggung jawab. Nah, jadi ini memang pantas atau tidak, memang semua tergantung daripada sudut pandang. Nah, kita mau pandang dari mana? Itu kalau memang kita pandang dari sudut pandang yang tertentu, ada kemungkinan masalah pantas tidak pantas itu bisa dipahami gitu loh. Nah, kemudian
Perlu adanya keseimbangan yang dijaga agar kontribusi sosial tetap tinggi, tanpa mengurangi insentif untuk menciptakan kekayaan dan inovasi. Ya, ini makanya harus ada keseimbangan. Nah, kita tahu bahwa setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Malah di Islam dikatakan rezeki yang paling rendah itu adalah rezeki kekayaan, harta. Rezeki yang paling tinggi itu adalah rezeki kesehatan. Jadi kalau kita selalu sehat itu rezeki paling tinggi. Malah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika kita bangun pagi, kita dalam kondisi sehat, makanan tersedia pada hari itu, tidak ada kekurangan apa-apa, maka kita ini termasuk orang kaya. Termasuk orang kaya. Nah, ini hal-hal ini harus kita yakini bahwa tidak semua kekayaan membawa manusia kepada keberkahan. Jadi kita lebih utamakan keberkahan. Bagi umat muslim, harta bukanlah jadi utama, walaupun itu dibutuhkan. Tapi intinya pada saat harta mau dijadikan keberkahan, maka kita harus mencoba untuk berbagi. Berbagi tidak akan merugi, seperti moto kami. Kenapa? Karena kita kan kita berbagi bukan kita bagi semuanya. Mungkin sebagian kecil, mungkin 10%, mungkin 20%, mungkin 30% dari seluruh harta kekayaan kita. Jadi jangan pelit. Ayo kita berbagi. Berbagi dalam hal apa saja. Termasuk acara ini juga sama. Acara ini juga termasuk berbagi, juga termasuk sedekah. Dan ini tentu ada pahala. Dan tentu kami juga berharap kalau mau ada program lain yang lebih jalan, seperti untuk santunan segala macam, silakan donasi. Kami sudah siapkan tuh rekeningnya. Silakan. Jadi donasi ini tidak ditetapkan harus berapa. Intinya adalah dengan keikhlasan. Nah, mari kita sama-sama bikin program sehingga program ini bisa bertambah. Ya, program yang kami akan jalankan sebentar lagi adalah santunan anak yatim. Gitu. Nah, ini kan sebagai satu keberkahan juga. Oke, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari Sabtu ini. Moga-moga hari Sabtu ini semua berkumpul bersama keluarga, bercengkrama, kemudian dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, gitu. Semakin dekat dengan satu dengan yang lain. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Selamat berakhir pekan. Besok adalah hari Ahad, di mana hari Ahad nanti semuanya dalam kondisi istirahat penuh, kemudian nanti memasuki lagi hari Senin. Waktu memang berjalan begitu cepat. Hari demi hari, segala macam terus bergerak. Moga-moga dengan pergerakan ini kita tambah dewasa, tambah bisa memodali diri dengan kebijaksanaan, seperti di topik-topik lain yang sudah kami bahas. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Senin pada jam yang sama, yaitu jam 7. Kami akan membawakan topik yang lain. Kami juga ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana topik yang kami bawakan ini untaian kata-katanya masih belum bagus, susunan kalimatnya masih belum sempurna, dan juga bila mana ada yang tersinggung, tersindir dengan topik ini, kami mohon maaf. Sekali lagi, karena apa? Karena kami bawakan ini dengan tujuan adalah untuk berbagi. Ya, bagi yang ingin menyampaikan testimoni ataupun yang ingin berkonsultasi bisa by WA kepada kami atau by email. Ya, kami sediakan email juga di santosohalim1963@gmail.com atau di WA kami, yaitu di nomor telepon genggam 0812 1636 5335. Harapan kami cuma satu, bahwa semoga ini bermanfaat. Walaupun ini diambil dari bahan-bahan umum, bukan kita buat-buat sendiri, dan kami juga bukan psikolog, tapi intinya kami mencoba berbagi. Semoga ini menjadi pengingat buat kita, termasuk untuk kami di sini menjadi pengingat. Terima kasih kami sampaikan tanpa berpanjang lebar lagi. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan sekali lagi. Semoga semuanya lancar, tingkatkan kewaspadaan, jaga kesehatan, ya. Jangan terlalu lelah dalam berlibur. Moga-moga semuanya sehat walafiat.
Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.